Ya, di bagian ini saya akan membahas untuk nomor 16 sampai 20. Kalau mau lihat bagian-bagian sebelumnya nomor 1 sampai 15 bisa dilihat video di bagian 1, bagian 2 dan bagian 3. Oke. Kita mulai aja, mulai dari nomor 16. Di suatu desa, jumlah penduduk pada tanggal 1 Januari 2017 adalah 10.000 jiwa. Jika tingkat pertumbuhan penduduk di desa tersebut 5% per tahun, maka yang ditanya adalah jumlah penduduk di desa pada tanggal 1 Januari 2021. Caranya gimana? Pakai rumus pertumbuhan, ya kan? Rumus pertumbuhan itu apa, Bu? Rumus pertumbuhan sudah dijelaskan di video aplikasi. PN sama dengan P0 dikali 1 plus R pangkat T. P0-nya jumlah penduduk awal, maka dia 10.000, ya kan? 1 ditambah R. R-nya berapa? R-nya itu 5%. 5%, 5 per 100. Jadi 0,05. Terus ini T. T itu apa? T itu waktunya. Berapa periode sih dari 2017 sampai 2021? Tinggal dikurang aja 2021 dikurang 2017. Hasilnya 4, ya kan? Udah tinggal dicari 10.000 dikali 1,05 pangkat 4 sama dengan 10.000 dikali 1,21550625. Nah, udah jadi seperti ini kan? Kalau dikali 10.000 maka hasilnya 12155,0625. Seperti ini, ya kan? Nah, cuma karena dia yang ditanya jumlah penduduk kan nggak ada tuh penduduk yang koma-koma. Misalnya nih, berapa keluargamu? 1,3 orang. Kan nggak mungkin, ya kan? Jadi yang komanya ini kamu hilangkan. Dilihat dulu ya pembulatannya. Karena dia 0,6, maka kan pembulatan ke bawah. Jadi total penduduk tanggal 1 Januari 2021 berjumlah 12.155 jiwa. Oke. Sip, lanjut ke nomor 17. Sama, cuma ini jadi banyak pertanyaan karena kalimatnya ya. Penduduk kota A berjumlah 1 juta jiwa pada awal tahun 2000. Tingkat pertumbuhan penduduk per tahun adalah 4%. Ini berarti R-nya 4%. 4 per 100 0,04. Maka jumlah penduduk tersebut pada awal tahun 2003. Oh ya, ini P0-nya 1 juta. PR-nya adalah mencari N. Kemarin ada banyak yang bertanya, N-nya itu pakai 4 atau pakai 3? Kalau ini kan awal tahun 2000 ya. Berarti kan kita ngitung 1 tahun itu dari tahun 2000 sampai 2001. Ini baru N1, ya kan. Habis dari 2001 sampai 2002. Ini N-nya 2. Nah, dari 2002 sampai awal tahun 2003. Ini N-nya 3. Berarti kita dapat N-nya sama dengan 3. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. PN sama dengan P0 1 plus R. R-nya 0,04. Pangkat N. N-nya 3. Ya kan? P0-nya 1 juta. 1 juta. 1,04 pangkat 3 itu hasilnya 1,0816. Tidak usah disederhanakan. Dikali 1 juta. Maka totalnya adalah 1081600 gitu. 1.081.600 jiwa. Nah tuh. Oke, lanjut nomor 18. Masih bola pingpong. Cuma ini kayaknya ada tambahannya deh. Bola pingpong dijatuhkan dari ketinggian 2 meter. Ini bolanya jatuh dari ketinggian 2 meter. Setiap kali setelah bola memantul, ia mencapai ketinggian 3 per 4. Berarti R-nya 3 per 4.
dari ketinggian yang dicapai sebelumnya. Panjang lintasan bola tersebut dari pantulan ketiga sampai berhenti. Kita cari dulu ya, dari sini sampai berhenti. Pakai rumus seperti biasa. S tak hingga sama dengan, tadi sudah dijelaskan di bagian sebelumnya. A-nya 2, 1 min R, 1 plus R, 3/4 per 1 minus R-nya 3/4. Dicari dulu. 2, ini jadi 4/4. 4/4 tambah 3, 7/4 ya. 7/4 per 4/4 dikurang 3/4, 1/4. Coret, lalala. Begini. Coret, sisanya 7 ya. 2 kali 7 itu 14. Nah, ini kita hitung dari awal sampai akhir sini. Itu 14 meter lintasannya. Nah, sekarang kita akan cari dari sini sampai ke lintasan ketiga. Kalau dari sini kan 2 ya. Memantul nih ke sini. Berarti kan dikali 3/4 dulu. 2 dikali 3/4 sama dengan 3/2. Naik ini panjangnya 3/2 kan panjang sampai lintasan ketiga. Jadi awalnya 2 ditambah memantul kan dia naik ya. Ternyata dicari ketemu 3/2. 3/2. Habis itu dari sini dia akan turun lagi. Nah, ya kan? Ini berarti panjangnya sama 3/2. Ini baru pantulan kedua ya. Ini pantulan pertama naik, turun, ini pantulan kedua, naik lagi. Set gitu. Ini berarti dari 3/2 yang di awal ini di sini kan. Dari sini 3/2-nya kamu kali 3/2 lagi. Jadi 3/2 dikali dengan 3/4, sorry. 3/4 sama dengan 9/8. Gini. Oke, berarti memantul ketiganya tinggal 9/8. Sini lagi kan. Set. Ditambah 9/8. Udah, tinggal kamu jumlahkan dulu. 2 ditambah 3 tambah 3. 6 bagi 2. 3 ditambah 9 tambah 9, 18. 18/8. Dapat 16 ya. 18/8. Kalau saya hitung di luar 18/8 bagi 2. 9/4. Berarti 5 ditambah 9/4. Kalau dijadikan desimal dapat 2,25. 2,25. Maka ini totalnya 7,25. Jadi dari yang panjang lintasan dari awal sampai akhir kan 14. Ternyata panjang lintasan dari yang memantul pertama sampai memantul ketiga itu 7,25. Ngitungnya seperti tadi. Jangan bingung, dipahami satu persatu. 7,25. Maka yang ditanya dari sini, kan habis memantul ketiga ini ya, kan dia mantul lagi tuh. Set, naik lagi kan. Sini sampai dia berhenti, panjangnya berapa? Jadi kan totalnya ini itu 14 dikurang sama yang ini 7,25, maka hasilnya 6,75. Oh, berarti panjang lintasan bola dari pantulan ketiga sampai berhenti itu 6,75 meter. Begitu. Ini kalau misalnya nomor 18 kamu masih belum paham, silahkan nanti ditanyakan. Nomor 19. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian dengan panjang masing-masing bagian membentuk barisan aritmetika. Panjang tali terpendek berarti A. A-nya adalah 4. Dan tali terpanjangnya 108. U5 sama dengan 108. Panjang tali semua. Berarti kita harus cari S5-nya kan? Oke, kita bisa pakai rumus yang waktu itu saya kasih presentasi ke kalian tentang deret aritmetika. Rumusnya bisa jadi setengah N A UN. Begitu kan, dengan UN adalah suku terakhir. Ini juga pernah saya kasih. Jadi tinggal dimasukkan nilainya setengah, N-nya itu 5,
A-nya itu 4, UN-nya U5-nya 108. Sama dengan setengah kali 5 dikali 112, begini. Maka hasilnya adalah 280. Oke, itu pakai rumus cepatnya. Kalau misalnya kamu mau pakai A sama B, boleh. Tapi kan nanti jadinya panjang, kan? Oke, lanjut ya. Ke nomor 19. Sebuah modal setelah 2 tahun menjadi Rp79.213.800 jika suku bunga yang diberlakukan adalah bunga majemuk sebesar 6% per tahun. Berarti R-nya itu 6/100 atau 0,6. Yang ditanya adalah modal awalnya. Ini dibalik. Biasanya yang ditanyakan adalah modal setelah berapa tahun. Yang ini modal awalnya yang ditanya, ya kan? Pakai rumusnya tetap sama. MN sama dengan M0 1 plus R pangkat N-nya 2 tahun ya. MN-nya 79213,800. M0-nya yang mau ditanya 1 plus 0,6 pangkat 2. Berarti M0 ini 0,6 ya. Ini 0,6 juga. Sorry maaf. 1, 1 2 3 6 ya, 79213,800. Berarti kamu dapat M0-nya tinggal dibagi kan, 79213,800 dibagi 1,1236. Oke, ketemulah hasilnya. 70.500.000 rupiah. Oke, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, agak panjang dan mungkin kalau kalian lihat sepintas-pintas tulisannya bikin ribet ya. Cuma kalau misalnya kalian mau memahami, nanti kalau ngerjain soal atau menemukan soal yang seperti ini, kalian akan bilang, cipil ini gampang banget. Oke, begitu. Semoga kalian bisa lihat versi komplitnya, bagian 1 sampai bagian 4. Dan bisa menjadikan pelajaran untuk kalian. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat belajar.